Kali ini saya mau ngetrip ke Krakal ya. Kita nengok sepertinya hotel yang di Krakal sudah diresmikan. Jadi informasinya itu akhir Desember ya sudah diresmikan. Dan saya belum pernah ke sana padahal dulu pernah ceritakan kalau ini sudah jadi ingin bertahun baru di sana, rupanya nggak terlaksana. Kita nengok dulu apakah memang benar sudah diresmikan dan sudah lancar, maksudnya sudah beroperasi gitu ya. Kita nanti ke sana. Oke, tapi sebelumnya saya mau ke bengkel dulu ngecek mobil ini. Oke, kita ikuti keseruannya. Ciao. Perjalanan ini kita mulai dari Jalan Raya Kebumen Raya lagi. Ya, di sini jalannya cukup halus, lancar, tidak begitu rame. Hanya saja di perempatan Bangjo depan ini harus hati-hati ya, pertama kalau malam hari kelihatannya sepi, kelihatannya nggak ada kendaraan, tapi sering terjadi kecelakaan di sini. Ini di perempatan sini. Jadi di sini hati-hati. Ini Jalan Kejayaan. Kalau ini ke arah balik itu lurus terus ke arah Pantai Bocor. Ini kita ke arah kota, ke utara. Jalannya tidak begitu halus, tidak begitu kasar, lumayan lah. Bisa untuk kecepatan 40-50 km. Di depan pertigaan Jalan Cendrawasih, di depan itu ada MTSN Kebumen. Kita belok kiri, Jalan Cendrawasih. Ini kalau pas jam buka, kalau pas jam bubaran anak sekolah, hati-hati, ramai sekali di sini. Sini kanan kiri banyak sekali warung, dan ini sebelah depan itu pasar hewan lama yang saat ini dimanfaatkan untuk jualan unggas seperti bebek, mentok, dan ayam. Sebelah kiri ada bakso Cendrawasih. Selanjutnya ada MAN 2 Kebumen dan Gor Olahraga Gembira, Gornya Kebumen. Dan di sini di pintu kereta kemarin Lebaran sampai sekarang belum dibongkar, ini ada pembatas untuk kelancaran, karena kalau nggak ada pembatas ini suka macet, orang belok, sepeda motor belok di sini. Nah di sini nih ke kanan arah stasiun, jadi harus muter dulu. Soalnya kalau nggak dikasih pembatas ini macet semerawut. Nah di sini di lampu merah ini baru aja diganti ya, jadi tulisannya sekarang ke kiri mengikuti lampu atau berhenti ya. Kalau sebelumnya boleh jalan terus. Begitu juga kalau nggak ada tulisan sama sekali, itu artinya mengikuti lampu merah. Panggil lampu Bangjonya ya. Kalau merah ya berhenti, hijau ya jalan. Kalau ada tulisannya ya tentunya mengikuti perintah dari tulisan tersebut. Jangan selonong boy. Dan depan itu ada Tugu Lawet, ikonnya Kota Kebumen, atau tepatnya Kabupaten Kebumen, ikon Tugu Lawet. Oke, kita lanjut belok kiri ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kondisi terkini Jalan Soekarno-Hatta atau Malioboro. Orang bilang Malioboronya Kebumen. Ya masih gersang, tapi udah selesai. Karena tanamannya
terutama yang sebelah kiri belum begitu tumbuh besar. Sesungguhnya ini jalan juga longgar, hanya saja di kanan kiri masih ada yang parkir, terutama di sebelah kanan di depan pasar ada tulis juga ngetem cari penumpang dari pasar. Ini kalau lebaran, waduh, semrawut, macet. Oke, saya mau belok kanan di perempatan Gadean karena saya mau ke bengkel, mau ganti aki. Ini aki yang saya pakai saat ini kan miliknya bengkel. Kemarin bengkelnya datang ke rumah nukar, minjemin aki saya. Sementara aki saya dibawa untuk dicas. Ya, ada lagi masih baru tapi nyetor. Ya gimana lagi, jadi ini tukar. Aki saya saat ini sedang dicas di bengkel. Pinjam aki sehari, 2 hari, bayar 50.000. Di sini ini jalan sini juga cukup macet ya, walaupun satu jalur. Dulu waktu 2 jalur wah tambah macet. Di depan sebelah kiri ini yang warna hijau itu bakso urip, juga termasuk sempat kuning ya, tapi saat ini sudah kalah sama bakso Aan, dia masih laku. Dan ini di pabrikan Bumi Rejo, depan ada BBR. Di sini juga harus hati-hati kalau mau belok kanan karena banyak kendaraan sepeda motor selonong boy. Jadi kita harus benar-benar waspada. Oke, di depan ada bengkelnya. Saya mau berhenti dulu, mau ganti aki. Tunggu sebentar ya teman-teman. Oke, sudah selesai tukar aki dan beresin biayanya. Barusan itu yang punya bengkel Om Supri kelihatan sebentar. Kita lanjutkan kembali ke arah Pasar Krakal di Kecamatan Alian. Sebelah kiri tampak Trio Mall, mall terbesar dan terbaru di kota Kebumen. Di dalamnya juga ada bioskop, gedung bioskop, dan ada hotelnya. Ini SPBU Wonoyoso. Ini diperhatikan Wonoyoso sekarang sudah ada lampu pantunnya ya, jadi harus hati-hati. Jangan seperti biasa bablas bahaya. Kita nikmati saja perjalanan ini, dan ini pertigaan Kawedusan. Kalau ke kanan jalan Tentara Pelajar, kita lurus menuju arah Pasar Bandung Seruni. Bandung Seruni itu nama desa. Nah, di sini kita harus hati-hati karena udah menyempit jalannya dan 2 arah. Di kanan kiri di sini banyak warung, kedai, dan perumahan cukup padat. Dan tentu harga tanah di kanan kiri di sini sudah cukup tinggi harganya. Oke, kita nikmati lagi perjalanannya di sini. Perjalanan menuju Pasar Krakal. Di depan nanti ada pertigaan, jalan kecil ke kanan ke makam Kolopaking. Kolopaking itu Bupati Kebumen yang keberapa, tahun berapa saya lupa. Ya masih cukup jauh. Di depan nanti ya saya perlihatkan. Juga di depannya lagi ada jalan yang ke kiri itu
arah pemandian air panas Krakal. Nanti setelah jembatan ya, kita menuju, nah, maksudnya setelah jembatan ada jalan kecil ke belok ke kanan. Ini belum udah lama nggak lewat sini. Nah itu depan, nah ini kan jembatan kecil nih, terus sebelah kanan, nah ini, nah itu jalan itu. Terus yang ke kiri ini jalan ke pemandian air panas Krakal. Kita lurus karena kita mau lewat jalur yang sebelah timur. Oke, kita kebut. Ya, mumpung sepi ini, kita tancap gas saja. Nah, kita lihat aja persawahan yang belum ditanami, atau ada yang sudah ditanami tapi baru beberapa hari sehingga belum hijau royo-royo. Kanan kiri jalan persawahan. Kita menuju arah Desa Bandung Seruni. Nah, nanti di pertigaan sebelum Bandung Seruni, sebelah kanan jalan itu sudah ada ya semacam mall kecil, apa sih namanya ya, kayak apa Maret yang besar itulah, luas juga parkirannya. Oke, kita nikmati saja perjalanan ini karena kita memang mau buru-buru, waktunya ini udah cukup siang, udah lapar juga. Belum makan pagi, ini sekitar pukul 11:30 nih. Nanti saya mau makan di pemandian air panas Krakal aja, makan kupat lotek kupat. Ini di sini desa apa saya juga lupa. Oke, kita nikmati saja perjalanan ini. Rasa manis. Nah itu sebelah kanan itu tadi yang saya ceritakan, ada mesin ATM-nya. Nah sebentar lagi kita memasuki pertigaan Desa Bandung Seruni. Nah di sini perkembangan bisnisnya luar biasa, banyak sekali warung-warung yang termasuk kulineran juga banyak yang enak-enak di sini. Ini kalau ke kanan pasar Bandung Seruni, saya ambil ke kiri ke arah Seliling, arah Krakal dan seterusnya. Jalanan juga masih sempit, hati-hati saja karena kalau di jam-jam bubaran anak sekolah itu cukup padat sini, tapi karena ini hari Minggu tidak ada anak sekolah pulang, tidak ada anak sekolah masuk sekolah, tapi kendaraan tetap rame ya, rame-rame sedap. Sepeda motor banyak lalu lalang, kita waspada saja karena ini perjalanan masih cukup jauh. Angkudes jalan lumayan gitu ya, jadi kalau Angkudes ke Krakal itu lewat sini, tidak lewat jalur barat karena memang penumpangnya lebih ramai yang lewat sini. Ini sebelah kanan ini ada bangunan beton itu untuk batas karena sebelahnya ada sungai, bila banjir bisa meluap dan sering makan korban. Padahal sungainya nggak terlalu besar, tapi kalau pas banjir arusnya kenceng sekali. Kalau nggak salah desanya Seliling. Di sini sebenarnya cukup sejuk, cuman karena siang hari jadi panas.
tapi sejuk di dalam mobil. AC-nya ngirit, freonnya udah berapa tahun nggak ngisi lagi, masih dingin lumayan. Lingkungan kita waspada, hati-hati. Ini sebelah kanan ada makam ya, kalau malam berdoa aja kalau lewat biar nggak diganggu. Kendaraan besar banyak yang lewat sini, paling nggak engkel lah. Angkutan-angkutan sembako yang kuda sini lewat juga ramai sekali angkutan hari Minggu. Tapi kebanyakan dari pasar, bukan dari pemandian air Krakal ya. Jadi yang di objek wisata hampir semuanya bawa kendaraan sendiri. Ini dulu kalau sebelah kanan belum dikasih beton gitu ya. Kalau hujan sampai ke jalan airnya meluap. Ini bangunan baru ini. Apa itu tadi saya nggak baca. Mantap lur. Ini kalau habis hujan jalanan nggak begitu licin sih, tapi menambah sejuk. Apalagi banyak hijau-hijauan di kanan kiri. Ada pohon pete enggak ya? Lama nggak makan pete. Wah, depan tuh kelihatan pebukitan. Wah, nikmat sekali pemandangannya. Sayang ini pepohonan ada yang kuning, jadi mengurangi rasa nikmat di mata. Nah, kalau hijau, loh ini sebelah kiri malah udah tinggi nih sawahnya, padinya udah tinggi, berarti sudah usia berapa minggu ini. Ya syukurlah kalau udah bisa menanam, semoga bisa panen tepat waktu. Barangkali nanti untuk Idul Adha bisa panen, bisa korban sapi. Wah, di sebelah kanan ada tower, ada 2, berarti di sini sinyal sudah mantap. Nah ini depan belok kanan itu ke arah Waduk Wadas Lintang. Kita lurus. Oke, ini terkayaknya mau belok kanan ke arah Wadas Lintang, bendungan Wadas Lintang. Saya sebenarnya pengen ke sana. Oh nggak belok, oh yang belok yang depan. Barangkali enggak juga. Oh, belokannya sini atau bukan nih? Aduh. Nggak lah, ini nih belokannya. Nah ini betul itu arah Wadas Lintang. Saya sebenarnya pengen di sana main itu loh yang di bendungan itu, yang kayak di Swiss. Sayang ditutup untuk umum sekarang, padahal untuk wisata cakep sekali. Tapi ya apapun lihatlah, karena sudah ditutup jadi nggak bisa ke sana. Bersyukurlah orang-orang yang sempat ke sana bisa menikmati indahnya kayak air terjun. Jadi dari turbinnya output dari bendungan Wadas Lintang itu airnya jernih banget. Nikmat sekali ya. Saya melihat video teman-teman. Oke, sampai desa mana? Kan Satgas, jadi nggak bisa lihat kanan kiri ada tulisan nama desa apa. Ya, sudahlah. Nikmati saja perjalanan ini. Depan ada truk juga ngebut nih. Oke, kita kejar. Enggak nih. Kita kejar. Wih. Oh, berhenti ya udah saya kejar.
salib. Tidak lama lagi ini pertigaan ya. Kalau yang ke kiri ke Pemandian Air Panas, ke kanan ke Pasar Krakal. Nanti saya mau ke kanan karena saya mau ke pabrik tahu. Jadi di satu desa itu hampir sebagian besar ini punya pabrik tahu ya, dan semuanya rata-rata laris. Sehari bisa 1 kuintal kedelai. Wah, lumayan cakep. Dan itu sebagian besar hanya dijual di tempat. Ada yang diantar sampai ke Kebumen. Luar biasa. Makanya saya penasaran. Sebenarnya udah lama sih saya tahunya, tapi ya baru sempat kali ini aja. Buat teman-teman yang ingin nonton kontennya, nanti saya taruh di deskripsinya, karena konten kuliner itu ada di channel Rian Kulineran, bukan di Rian Retreat. Jadi saya punya 3 channel. Terus satunya Rian AR, channel khusus wine. Buat teman-teman yang ingin membuat wine, tonton aja di channelnya Rian AR. Buat yang senang jalan-jalan, nikmati Rian Retreat. Yang senang makan-makan, ikuti Rian Kulineran. Ya, kan terlalu banyak channel malah nggak kepegang dengan tertib, disiplin. Itu tadi lurus bisa juga ke arah Pemandian Air Panas Krakal, tapi jalannya kecil. Ini depan, nah ini nih pasar hewannya Krakal. Pasarannya hari Selasa dan Sabtu ya, kalau nggak salah. Iya, kalau Kebumen setiap hari Rabu dan Minggu. Nah ini pertigaan ini yang saya maksud. Kalau ke kiri Pemandian Air Panas, depan kantor kecamatan Alian. Ini saya belok kanan, lurus bentar, belok kiri, Pasar Krakal. Itu teman-teman, semoga masih bisa diikuti perjalanan ini, perjalanan yang cukup melelahkan juga karena cukup jauh. Untuk usia saya melelahkan karena sendirian, tidak ada temennya. Ini mulai memasuki Pasar Krakal. Nah ini dia Pasar Krakalnya sebelah kiri. Oke, saya belok kiri. Jalannya di sini kecil, menyempit, dan banyak tanjakan dan tikungan. Kalau ketemu kendaraan kita yang dari bawah yang harus mengalah. Kalau yang dari atas dipersilakan lewat dulu. Itulah hukum tak tertulis. Ini jalannya sudah mulai nanjak dan sempit, hanya bisa untuk 1 mobil. Nanti kalau sampai berpapasan harus mencari, nah ini nih berpapasan, saya harus minggir dulu mencari halaman yang cukup luas. Karena saya yang nanjak, maka saya yang harus mengalah, diem. Biarpun itu depannya hanya mobil kecil pun saya harus mengalah. Bahkan sepeda motor kalau memang nggak bisa untuk berpapasan harus mengalah. Oke, jalannya juga mulai bergelombang apa daya. Tetap harus dilanjutkan karena ingin sekali nengok pabrik tahu. Saya mau ngambil yang di pinggir jalan aja, jadi nanti yang saya kunjungi pabrik tahu yang di pinggir jalan saja. Sudah dekat sih. Nah ini dia. Oke, saya parkir dulu teman-teman. Saya mau bikin konten
pabrik tahunya dulu. Oke, konten pabrik tahunya udah saya buat, silahkan tonton di Rian Kulineran. Oke, kita kembali ke arah pemandian air panas Krakal. Ini tadi jalan yang nanjak, sekarang giliran saya yang turun. Kalau berpapasan harusnya yang depan nanti harus mengalah. Semoga tidak berpapasan biar saya lancar untuk kembalinya. Enggak jauh sih dari pasar Krakal ya, sekitar 1 kilometeran. Sebenarnya masih banyak nih, karena satu RT tadi saya tanya sekitar 25 orang. Pabrik yang saya jumpa itu sehari rata-rata 1 kuintal, kalau lebaran 2 kuintal, maksudnya menjelang lebaran karena banyak orang mudik. Ini pasar Krakal, kalau ke kiri lurus terus ke Banjarnegara. Ini kondisi depan pasar Krakal ya, ada pop lagi muter, saya harus mengalah biar mereka muter dulu. Ayo kebut lagi, jos. Ini dia jalan kembali lagi, tapi saya tidak langsung pulang. Saya mampir di pemandian air panas Krakal untuk melihat hotelnya, hotel yang baru. Berapa tarifnya? Nanti kita cari informasi di sana. Dan berapa fasilitas kamarnya dan apa saja yang kita terima dari tarif tersebut, dan bagaimana kondisinya, bagaimana keramaiannya, apakah ramai pengunjung atau tidak. Saya lagi makan tahu ini. Tahunya enak loh, asinnya itu dari ini cairan air plus garam, ini garam kristal ya, bukan garam gabur. Asin sekali. Oke, ini sudah sampai di pemandian air panas. Saya mau mampir dulu meninjau hotelnya. Nah, inilah hotelnya. Ini tadi yang 1 kamar 400.000 per malam, termasuk breakfast. Ya sayang jendelanya itu terlalu terbuka, walaupun mungkin ada gorden tapi tetap kurang nyaman. Jendelanya itu terlalu besar. Sedangkan yang depan ini yang model villa itu 1 malamnya 1.200.000, terdiri dari 3 kamar dan sudah ada dapurnya juga. Oke, kita lihat dalamnya kayak apa. Nah, ini kacanya terlalu besar, itu ada di tengah-tengah, sudah ada dipannya yang single bed. Ruangannya sih cukup besar, kamar mandi dalam, ada air panasnya, ada TV-nya. Sedangkan untuk yang villa, mari kita lihat dalam. Saya nggak bisa masuk ya teman-teman, petugasnya saya cari-cari nggak ketemu. Oke, kita tengok yang villa, katanya 3 kamar, terus ada dapur kecilnya buat masak. Tuh dia, kamarnya 3, ada ruang tamunya, kacanya juga besar-besar, meskipun ada gordennya. Ya, buat tidur kurang nyaman sih, karena kurang privasinya, kurang karena ya maklum namanya juga di tempat objek wisata. Kalau pas lagi ramai pengunjung kan tentu suaranya terdengar ya.
Dan kalau kita ingin santai-santai, privasinya juga kurang terjamin. Tapi ya itulah. Dan konon ceritanya ini penjual-penjual di sini nggak begitu ramai, yang ini sepi-sepi aja ya. Halamannya sih luas sih, jadi kalau misalkan kita menginap di sini, mandi ke sana, ke pemandian air panas, free ya. Di sini di dalam juga ada air panasnya, tapi sepertinya bukan belerang. Saya nggak tahu persis informasinya, air panasnya belerang atau bukan. Kalau belerang ya berarti lengket dong. Harus bilas. Ini bangunannya sih model ini gazebuan ya, apa istilahnya ya, pakai kayu dindingnya ya. Tadi saya sempat tanya-tanya petugasnya, ternyata ini yang merangkap jual di loket itu, loket pemandian air panas itu dulu loketnya di sebelah situ, tapi sekarang sudah pindah di sebelah sana di dalam. Jadi saya mau ke sana, mau tanya-tanya nggak enak juga, karena kan petugasnya sambil melayani ini yang mau beli tiket untuk mandi. Ya ini hari Minggu pengunjungnya juga sepi, tidak begitu ramai. Sayang sekali ya, padahal dibangunnya juga dengan biaya yang cukup tinggi. Tapi ya semoga kedepannya banyak yang berminat untuk menginap di sini, asal tarifnya jangan 400 lah. Untuk ukuran Kebumen 400 mahal, apalagi ini di ya beginilah, harusnya 300 lah, 350. Oke, kita menuju ke ini kolam anak-anak ya. Kalau di sini kolamnya bukan air panas ya, air tawar biasanya. Nah ini kalau anak-anak balita masih aman lah mandi di sini. Nah sebelah kanan itu kamar-kamar yang air belerang, air panas belerang, bisa untuk menyembuhkan capek-capek. Oke, saya mau makan siang dulu ke tempatnya warung langganan saya, Lotek Kupat. Oke, sampai jumpa. Trip kali ini sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalam.